Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi bahwa suhu di Indonesia akan semakin panas pada tahun 2025 mendatang. Periode terpanas diperkirakan terjadi antara bulan Mei hingga Juli 2025 yang berpotensi berdampak signifikan pada berbagai sektor kehidupan. Indonesia diprediksi mengalami suhu yang lebih panas di tahun 2025. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dwi Korita Karnawati, pada saat konferensi pers tentang Climate Outlook 2025 secara daring. Suhu permukaan rata-rata bulan di wilayah Indonesia pada 2025 diprediksi mengalami anomali sekitar positif 0,3 hingga positif 0,6 derajat Celcius dan terasa pada bulan Mei hingga Juli 2025. BMKG juga telah mengidentifikasi wilayah-wilayah yang paling berpotensi mengalami peningkatan suhu yang meliputi Sumatera bagian selatan, Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Ya, untuk membahasnya kita telah terhubung langsung dengan Kadarsah selaku Koordinator Bidang Perubahan Iklim dari BMKG. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Kadarsah, Assalamualaikum. Apa kabar di sana Pak Kadarsah? Selamat siang Mas, di sini barusan sudah di Jakarta hujan gerimis ya di Kemayoran. Di kantor pusat BMKG. Ya. Oke, sudah masuk ke dalam pancaroba ya, peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Tetapi sebelum ke sana, kami ingin membuka tentang suhu yang akan lebih panas pada tahun depan, 2025. Kalau dari Pak Kadarsah sendiri, dari pengamatan Anda, kira-kira apa saja Pak hal-hal yang mempengaruhi suhu di tahun depan akan lebih panas lagi? Sebenarnya dari temperatur yang lebih panas ini sejak beberapa tahun terakhir ya, tahun 2023 juga seperti itu, 2024 juga lebih tinggi, dan kami memprediksikan memang di tahun 2025 itu akan lebih panas dibanding tahun 2024. Nah, faktor yang mempengaruhi salah satunya yang paling besar adalah dampak perubahan iklim. Oke, jadi ada dampak dari perubahan iklim ya yang akan terjadi dan membuat suhu di tahun depan akan lebih panas. Apakah gerak semu matahari ini juga faktor yang membuat suhu atau cuaca di tahun depan lebih panas dari tahun-tahun ini atau tahun sebelumnya? Gerak semu harian matahari itu adalah sesuatu yang pengaruh periodik ya, artinya akan terjadi tiap tahun seperti itu. Pengaruh lainnya adalah fenomena ekstrim. Salah satunya El Nino seperti itu, dan seperti yang temperatur di bulan Oktober kemarin, bulan kemarin yang tinggi, itu salah satunya juga ada tadi dampak perubahan iklim, terjadinya 3 potensi siklon tropis sehingga menyebabkan langit di Indonesia itu clear ya, tidak banyak pembentukan awan seperti itu, sehingga suhu sangat tinggi di bulan-bulan Oktober seperti kemarin. Oke, kalau dari wilayahnya sendiri apakah merata di daerah semua Indonesia atau ada daerah tertentu yang diindikasi akan mengalami suhu ekstrim? Cuaca di sana akan sangat panas sekali. Sebenarnya sih emang mayoritas di seluruh Indonesia akan terjadi kenaikan temperatur, dan itu memang terjadi bahkan dari beberapa tahun terakhir. Tapi memang ada beberapa daerah yang harus diwaspadai, seperti yang dirilis oleh Ibu BMKG, terutama Sumatera bagian selatan, Jawa, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Jadi kenaikan temperaturnya itu lebih tinggi lah dibanding daerah lain di Indonesia. Oke, jadi harus diperhatikan ya wilayah-wilayah yang tadi Bapak sebutkan agar kita bisa lebih aware lagi. Kalau Ya, dari betul. dampak dari cuaca panas yang lebih tinggi lagi di tahun depan yang akan terjadi, kira-kira apa saja Pak yang harus kita waspadai ketika fenomena tersebut sudah ada di hadapan kita? Ya, pertama dari segi kesehatan sendiri ya, bagi fisik manusia jelas itu akan ada heat stroke, terus ada juga istilahnya gangguan kesehatan, terutama beberapa
penyakit, misalnya demam berdarah, dia dengan kenaikan temperatur itu akan lebih ini potensinya lebih kuat lagi seperti itu. Itu dari segi kesehatan. Terus dari segi yang lain, misalnya dari pertanian, jelas tadi juga sudah diungkap bahwa dengan misalnya terjadinya curah hujan yang tinggi akan terganggu alur distribusi pangan. Nah, temperatur pun demikian, ketika terjadi kenaikan derajat yang tinggi, derajat Celciusnya, itu jelas akan beberapa tanaman yang rentan terhadap kenaikan temperatur itu akan berkurang produksinya seperti itu. Oke. Sebelum masuk ke sektor pertanian, saya ingin mendalami lagi tentang fenomena cuaca panasnya atau suhu panas di tahun depan. Ini apakah sama dengan gelombang panas, heat wave, atau berbeda jenisnya, Pak Kadarsah? Itu berbeda ya, kalau gelombang panas seperti yang pernah kami rilis berapa yang lalu, gelombang panas itu secara teori dan lain tidak terjadi di Indonesia, karena untuk pendefinisian gelombang panas itu ada definisi yang jelas ya, dan itu tidak terjadi di Indonesia. Nah, kalau ini disebutkan, kami hanya menyebutkan ini adalah kenaikan suhu tinggi aja seperti itu. Oke, baik. Kemudian apakah ini juga akan berdampak pada musim kemarau kita di tahun depan akan lebih panjang daripada musim penghujannya, Pak? Nah, kalau berdasarkan rilis yang kami terbitkan kemarin dalam Climate Outlook, ya dari ENSO itu tetap berjalan sampai normal ya. Ada ini tapi netral, menuju netral. Jadi suhu panas ini akan terjadi di tahun 2025, khususnya pada Mei hingga Juli 2025, dan sementara sih masih dalam kondisi normal ya. Jadi tidak akan terlalu berkepanjangan lah si tempat. Cuman memang tadi sekali lagi dari tahun ke tahun, bahkan 9 tahun terakhir, kenaikan temperatur bukan saja di Indonesia tapi secara global itu terus meningkat. Baik, jadi merata tidak hanya di Indonesia tetapi di luar Indonesia juga Ya, mengalami hal yang sama ya, betul. Pak ya? Oke, kalau di Indonesia bagian timur ini untuk suhu rata-ratanya saja sudah cukup panas ya, antara 36 sampai 38 derajat. Jika di tahun depan, apakah juga akan lebih tinggi lagi suhu panasnya di sana, Pak? Ya, memang seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa di bulan Oktober bulan kemarin itu salah satu di Nusa Tenggara Timur mencapai suhu yang tinggi ya, ada yang sampai 38 lebih. Nah, di tahun 2005 kami memprediksikan itu akan lebih tinggi lagi seperti itu. Jadi ya makanya dalam Climate Outlook yang telah dirilis oleh Kepala BMKG sebelumnya, bahwa Nusa Tenggara Timur adalah salah satu wilayah yang harus diwaspadai karena berdasarkan pengamatan juga temperaturnya tinggi dan diprediksikan akan di tahun 2025 akan lebih tinggi lagi. Oke, jadi akan lebih tinggi lagi daripada yang sudah terjadi ya, 36 sampai 38 di tahun depan akan lebih meningkat lagi. Saya mau masuk ke sektor pertanian karena banyak petani kita yang terimbas juga, terkena dampaknya, banyak yang gagal panen. Jangankan di tahun depan yang diprediksi akan lebih tinggi cuaca panasnya. Di tahun sekarang saja sudah ada banyak sekali petani kita yang gagal panen sehingga rantai pasok terganggu dan barang langka sehingga harga bahan pokok melambung tinggi. Kalau begitu apakah para petani kita juga harus lebih aware lagi Pak dengan kalender saat ini, dengan musim saat ini dan harus bisa menyesuaikan juga kalender tanam mereka dengan masa tanamnya? Ya, saya kira demikian. BMKG telah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan bahkan kita juga dengan Pemda. Salah satunya tadi ya memberi rilis bahwa climate outlook di tahun 2025 itu akan seperti apa. Misalnya temperatur akan seperti apa, curah hujan juga akan seperti apa, dan kami berharap dukungan dari semua pihak, petani lebih aware lagi, Pemda juga dari Kementerian Pertanian, bahwa inilah kondisi iklim
cuaca di tahun 2025. Temperaturnya meningkat, beberapa curah hujan juga setelah kami rilis bahwa harus diwaspadai di beberapa daerah. Khususnya daerah-daerah yang menjadi sentra produksi pangan seperti itu. Baik. Nah, saya ingin mendalami lagi ke arah sana karena ini cukup penting juga ya bagi para petani kita agar kita bisa menjaga stok bahan pangan kita. Seperti apa sebetulnya kerjasama yang konkret antara BMKG dan Kementerian Pertanian sehingga para petani kita bisa lebih aware lagi? Selain edukasi tentunya, Pak Kadarsa. Tapi di tanpa kita akan bahas usai jeda ya, Pak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Bapak Kadarsa, Koordinator Bidang Perubahan Iklim dari BMKG. Pak Kadarsa, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Apa yang dilakukan BMKG dengan Kementerian Pertanian agar para petani kita tidak gagal panen ya? Selain edukasi, informasi yang diberikan tentang kalender-kalender musim kemarau dan musim penghujan, sebetulnya apakah ada skenario khusus juga Pak yang diberikan kepada para petani kita agar mereka juga bisa survive begitu di tengah climate change saat ini, perubahan-perubahan iklim yang tidak tentu saat ini? Ya, memang selama ini kami salah satu program unggulan dari BMKG adalah Sekolah Lapang Iklim. Jadi kita bekerja sama dengan mengedukasi dan literasi kepada petani. Ini loh cara membaca informasi BMKG bahwa saat ini perubahan iklim telah terjadi dan bagaimana mengantisipasinya. Nah, kerjasama dengan Kementan itu salah satunya melibatkan penyuluh pertanian, jadi agar bisa mengena gitu ya dengan bahasa mereka kepada petani setempat. Juga kita melibatkan pemda-pemda terkait agar bahasa yang pas di petani setempat itu lebih mengena gitu dengan memahami informasi dari BMKG. Selain itu juga kami ada istilah SLCN ya, Sekolah Lapang Cuaca Nasional, itu untuk nelayan dan lain seperti itu. Jadi bukan hanya di berbagai sektor kami upayakan untuk bisa menginformasikan tadi dampak perubahan iklim, terus juga bagaimana mengantisipasi cuaca ekstrim dan lain seperti itu. Oke. Kalau dari jenis tanamannya sendiri supaya petani kita juga lebih melek gitu ya dengan apa yang mereka tanam. Kira-kira apakah ada jenis tanaman tertentu yang akan berdampak besar ketika suhu panas ekstrim di 2025 terjadi, Pak? Nah, itulah pentingnya dari rekan-rekan dari Kementerian Pertanian ya. Mereka bahkan telah merilis suatu jenis padi misalnya yang tahan kekeringan, tahan kenaikan temperatur seperti itu. Karena di beberapa daerah misalnya ketika curah hujan yang sangat tinggi, genangannya sangat lama gitu ya. Nah, itu dari Kementerian Pertanian telah mengeluarkan bibit-bibit unggul setidaknya untuk antisipasi dampak perubahan iklim dan termasuk diantaranya kenaikan suhu ini. Jadi ada beberapa misalnya tanaman, tanaman dari produk ini ya, entah dari beberapa kentang atau bawang dan lain-lain yang telah dicoba untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim ini, baik misalnya kenaikan temperatur atau misalnya cuaca ekstrim seperti itu. Jadi BMKG sifatnya memberikan informasi terkait iklim, cuaca, terus anomalinya. Nah, dari kementerian lain menerjemahkan kira-kira apa nih yang harus diantisipasi. Ya, mereka salah satunya misalnya mengeluarkan bibit unggul itu seperti itu. Di samping juga kalau dari sektor pertanian yang saya tahu misalnya membuat bendungan atau embung untuk ketika musim kemarau dia bisa dialirkan airnya ya, hasil tabungan air ketika musim hujan itu. Jadi berbagai hal antisipasi baik itu adaptasi dan mitigasi perubahan iklim telah berupaya dilakukan dengan misalnya
baik penyediaan bibit yang tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim, cuaca, dan lain-lain. Juga faktor-faktor pendukungnya, misalnya faktor infrastruktur seperti itu. Baik, faktor infrastruktur perlu dibangun, embung-embung ya, juga harus dipersiapkan untuk bisa mengalirkan air agar bisa mencegah gagal panen. Semoga diskusi kita hari ini bisa menjadi insight penting ya bagi pemirsa di rumah dalam menghadapi suhu panas yang akan terjadi diprediksi pada tahun 2025 mendatang. Terima kasih Pak Kadarsa telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Pak Kadarsa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Yayasan Buddha Seci mengajak 106 pasien katarak jalani operasi katarak gratis. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.